Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izhar Maulana dari kelas PGMI 2 semester 2. Saya di sini mau membuat praktikum siklus air untuk memenuhi tugas konsep dasar IPA. Dosen pengampu Ibu Dr. Nirwana Anas MPD dan Bapak Adi Hartono MPD. Jadi yang pertama itu kita siapkan kopi di dalam wadah. Terus yang kedua kita sediakan juga air panas, kita letakkan di mangkok kecil. Terus yang terakhir ialah kita siapkan pecahan es batu di atas piring. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam wadah. Yang pertama, airnya diletakkan di atas kopinya. Setelah itu kita ambil yang sudah kita persiapkan juga, yaitu berupa pecahan es batu, kita letak di atas wadah. Jadi yang pertama ialah masuk proses penguapan evaporasi dan transpirasi. Jadi yaitu penguapan yang terjadi pada badan air dan penguapan yang terjadi oleh tumbuhan dan tanah. Jadi diibaratkan kopi di sini ialah dia sebagai tanah. Seperti yang kita lihat sama-sama, semakin lama dibiarkan wadah tersebut semakin berembun. Setelah proses evaporasi dan transpirasi selesai, yaitu masuk proses selanjutnya, yaitu proses kondensasi, yaitu air membentuk berupa awan. Jadi di sini ialah yang menjadi awan itulah es batunya. Setelah proses kondensasi, lanjut ke proses presipitasi, yaitu turunnya air dari awan. Seperti yang kita lihat pada video ini, wadahnya itu dia meneteskan air, itu bagaikan tetesan hujan. Setelah proses presipitasi selesai, yaitu masuk ke proses infiltrasi, yaitu air akan menyerap kembali ke badan tanah, yaitu seperti danau, laut, rawa-rawa, dan sebagainya. Jenis-jenis siklus air yaitu terbagi tiga. Yang pertama ada siklus air pendek, yang kedua siklus air sedang, dan yang ketiga siklus air panjang. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer, lalu diikuti dengan pembentukan awan yang kemudian menurunkan air sebagai hujan. Air tersebut akan mengalir kembali ke laut. Selanjutnya yaitu siklus air sedang. Proses ini bermula dari air yang menguap membentuk awan, lalu mengalami kondensasi dan turun sebagai hujan. Pada siklus sedang, air hujan yang turun meresap ke dalam tanah dan sebagian lainnya diserap oleh tumbuhan. Air yang tidak terserap akan mengalir melewati sungai kembali menuju laut. Yang terakhir ialah siklus air panjang. Diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut menjadi awan, lalu kemudian awan akan terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Awan terbentuk akan kembali bergabung dengan uap air dari evaporasi, danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan. Akibat pengaruh ketinggian, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, lalu turun dan membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es akan meluncur ke tempat yang lebih rendah akibat gravitasi atau gletser. Gletser kemudian akan mencair dan mengalir melalui perairan darat menuju kembali ke laut. Hal yang mempengaruhi siklus air itu terbagi tiga. Yang pertama penebangan hutan, yang kedua pencemaran lingkungan, dan yang ketiga polusi udara. Sekian praktikum siklus air dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.